Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah yang mengucapkan alhamdulillah. Berselawat dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjelang masuknya waktu iqamah, sejenak kita mengkaji kisah-kisah yang tertera di dalam Al-Quran. Adapun kisah yang akan kita ceritakan siang ini ialah golongan orang-orang yang melanggar aturan Allah pada hari Sabtu. Kisah ini disebutkan oleh ulama tafsir dengan ashabus sabti, mereka yang melanggar aturan Allah pada hari Sabtu. Kisah ini terjadi di zaman Nabi Musa alaihi salam. Terjadi di sebuah kampung atau sebuah negeri yang terletak di Yaman, di pinggir laut yang bernama Qasdum. Kisah itu Allah ceritakan di banyak ayat, dan kisahnya yang paling lengkap di surat Al-A'raf 163 sampai 166. Allah berfirman, was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut. Berarti penduduk negeri ini adalah penduduk yang mayoritas profesinya sebagai nelayan. Ketika mereka melanggar aturan Allah pada hari Sabtu. Pada zaman itu ada aturan yang berlaku pada Bani Israel bahwasanya hari di mana ditetapkan untuk beribadah tidak boleh bekerja, khusus untuk beribadah saja. Dan hari ibadah mereka adalah hari Sabtu. Sebenarnya Allah tetapkan hari ibadah mereka itu di hari Jumat. Namun orang-orang Yahudi mengemukakan alasan Allah SWT menciptakan langit dan bumi mulai dari hari Ahad. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Lalu kemudian Jumat. Setelah itu Tuhan beristirahat. Dalam sangkaan mereka. Padahal Allah katakan wa ma massana minal lughub, kami tidak disentuh oleh kelemahan. Dan begitulah orang Yahudi menuduhkan sesuatu yang bukan-bukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namun akhirnya permintaan untuk hari istimewa khusus beribadah di hari Sabtu itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Musa memberikan pilihan kepada mereka untuk beribadah di hari Sabtu. Masalahnya adalah wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Di hari Sabtu itu ikan-ikan yang mereka tangkap la ta'tihim, tidak datang kepada mereka. Tidak nampak di pinggir laut. Jadi saat mereka ingin menangkap ikan, ikannya tak datang. Wa yauma la yasbituna, sementara di hari selain Sabtu, selain hari Sabtu, ikan itu tak datang. Di hari Sabtu ikan itu ramai datang. Surra'a. Jadi kata Allah, bisabti ta'tihim hitanuhum yauma sabtihim surra'a. Di hari Sabtu, hari yang dilarang untuk bekerja, ternyata hari Sabtu itu ikannya sangat ramai. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Sementara di hari Senin, Sabtu, Ahad, Senin sampai hari Jumat, ikan itu tidak ramai, tidak banyak. Akhirnya sebagian penduduk Qasdum atau penduduk kampung ini membuat tipu daya untuk Allah.
Apa tipu daya yang mereka buat? Salah seorang di antara mereka berkata, bagaimana kalau ikan itu kita mulai tangkap di hari Jumat sore? Kita pasang jaring, kita gali lubang di pinggir laut, begitu air laut pasang, maka ikan itu akan terperangkap. Akhirnya ide ini disetujui oleh sebagian besar daripada penduduk kampung tersebut. Akhirnya kemudian di hari Jumat sore mereka pasang jaring, gali lubang di pinggir laut, lalu mereka ambil di pagi Ahad. Jadi mereka melewatkan hari Sabtu. Kalau nanti ditanya oleh Nabi, kalau pengikut Nabi, maka mereka jawab, kami tak tangkap ikan di hari Sabtu. Kami tangkap ikan di hari Jumat sore, lalu kami angkat kami jemput pada pagi Ahad. Mereka di situ ingin membuat khilah, membuat tipu daya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka tahu tangkapan ikan mereka itu tetap ikan yang mereka dapatkan pada hari Sabtu. Karena selain Sabtu ikan tidak banyak. Akhirnya sebagian kelompok daripada orang-orang beriman mengatakan, apa kata mereka? Wa idz qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida qalu ma'dzratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Akhirnya orang-orang yang beriman kepada risalah Musa, dia katakan, hai kalian yang melanggar aturan Allah di hari Sabtu, jangan buat tipu daya, jangan diubah-ubah hukum Allah. Kalau sudah begitu ketetapan Nabi kita, lakukan begitu, jangan diubah-ubah. Lalu apa kata mereka? Kami tak mengubah, kami buat perangkap di hari Jumat sore, kami angkat di hari Ahad pagi. Sama sekali kami tak melakukan apa-apa. Padahal dalam hati mereka tahu tangkapan ikan yang mereka dapat adalah tangkapan ikan di hari Sabtu. Hari Sabtu adalah hari yang dilarang untuk mendapatkan penghidupan. Akhirnya setiap Ahad pagi mereka mendapatkan tangkapan ikan yang banyak. Lalu berjalanlah hari sehari, seminggu, sebulan dan berbulan-bulan. Namun ternyata hukum Allah tidak turun kepada mereka. Belum turun kepada penduduk kampung tersebut. Lalu dengan jumawa mereka katakan, coba lihat. Kalaulah memang ada azab Allah, niscaya kami sudah akan diazab. Karena kami sesungguhnya menangkap ikan di hari Sabtu. Di sini mereka mulai menantang Allah Subhanahu wa taala. Tak ada azab Allah. Kalau buktinya memang ada azab Allah, semestinya saat kami melanggar, kami akan diazab. Kami akan ditimpakan musibah. Akhirnya mereka karena sudah tidak takut lagi dengan hukum Allah, mulailah mereka untuk terang-terangan untuk berbuat dosa. Sebelumnya mereka sembunyi-sembunyi. Mulailah akhirnya kemudian mereka terang-terangan untuk melakukan dosa. Mereka tangkap ikan di hari Sabtu pagi. Sorenya mereka mendapatkan tangkapan ikan yang luar biasa banyak. Lalu orang-orang yang beriman tadi datang lagi. Hai kalian, dilarang bagi kita. Sudah ada aturan Nabi kita. Bahwasanya tidak boleh menangkap ikan di hari Sabtu ini. Ini hari suci bagi kita. Hari khusus beribadah. Jangan lakukan selain ibadah. Lalu apa kata mereka? Kalau memang ada azab Tuhan, biar kami tanggung sendiri. Kalian tak mau, pergi dari sini. Kalau kalian tak suka, tak usah dengar. Mereka benar-benar menantang hukum Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanyailah oleh sekelompok yang lainnya. Sekelompok yang lain ini acuh tak acuh. Masyarakat dibagi kepada 3 kelompok. Sebagian besarnya orang yang melakukan larangan Allah, melanggar aturan Allah. Segelintir orangnya orang beriman, mereka yang mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan segelintirnya lagi orang yang acuh tak acuh. Apa kata orang yang acuh tak acuh ini? Tak usah kalian cegah dia. Biarkan saja mereka yang mendapatkan azab Allah. Kalau mereka yang melanggar, tentu Allah yang menghukum nanti. Namun apa kata orang beriman? Tidak begitu. Kalaulah suatu negeri itu, iza zahatil ma'asi, kalau satu negeri itu banyak pelaku dosanya, banyak maksud yang dilakukan oleh penduduknya, yang mendapatkan hukuman itu bukan orang yang melanggar itu saja, tetapi seluruh penduduk negeri itu akan merasakan akibatnya. Namun apa yang terjadi, hadirin yang dimuliakan Allah? Orang-orang yang melanggar itu tak peduli, tak dihiraukannya. Akhirnya mereka terus melakukan pelanggaran dengan menangkap ikan di hari Sabtu. Akhirnya orang-orang beriman tadi mulai takut. Ini lambat laun pasti datang hukum Allah.
cepat atau lambat pasti datang azab Allah. Akhirnya mereka meninggalkan kampung tersebut. Dalam riwayat lain disebutkan kampungnya itu dibagi kepada dua, ditembok dengan tinggi sehingga kemudian kalau terjadi apa-apa nantinya tidak terimbas kepada mereka. Akhirnya mereka pun tembok kampung itu dan mereka tinggal di sebelah. Akhirnya apa yang terjadi kepada penduduk yang melanggar tadi? Setiap hari Sabtu mereka bersorak-sorai, bergembira ria, senang karena mendapat tangkapan ikan yang banyak. Di satu sisi mereka tak takut dengan hukum Allah SWT. Bahkan mereka katakan kalau memang kami ini melakukan dosa, niscaya Allah akan turunkan azab. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan perbuatan itu mereka lakukan. Sampailah pada suatu ketika hening, tak ada suara. Biasanya setiap satu bergembira, bersorak-sorai, berpawai bahkan. Lalu orang-orang beriman tadi pun kaget, heran. Biasanya ramai, banyak suara-suara yang kita dengar. Mengapa sampai hari ini, pada hari ini tak ada suara? Akhirnya mereka pun musyawarah. Tunjuklah satu orang, coba kau lihat ke sebelah. Apa yang terjadi dengan kawan-kawan kita? Apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang melanggar itu? Ketika dia naik ke atas, lalu dia pun melihat di sana kunu kirodatan khasiin. Semua mereka yang melanggar tadi menjadi kera-kera yang hina, menjadi monyet, menjadi kera. Kunu kirodatan khasiin. Jadilah mereka kera-kera. Yaitu kera itu lebih parah daripada monyet, rakus. Maka akhirnya turunlah dia. Yang satu tadi dia menyampaikan kepada kawan-kawannya bahwasanya mereka tidak jadi manusia lagi. Keesokan harinya mereka tengok ramai-ramai. Mereka lihat ternyata mereka sudah berada di pinggir laut, menangisi perbuatan-perbuatan mereka. Maka kemudian tak lama sesudah itu orang beriman tadi lari dari kampung tersebut. Sebab datang awan gelap, akhirnya menyambar setiap orang-orang yang sudah menjadi kera tadi. Akhirnya mereka pun mati dalam keadaan melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah dari kisah yang singkat ini? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebelum menurunkan azab akan diberi peringatan melalui para nabinya. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Kami tak akan mengutus menimpa suatu azab kepada suatu kaum sebelum kami mengutus Rasul. Lalu setelah Rasul diutus, diperingatkan sekali, 2 kali, ternyata tidak diindahkan peringatan tersebut, jangan kira azab tidak datang. Hari ini betul, belum ada azab ke negeri kita. Kalau kita bawakan hikmah itu ke negeri kita, kita pun merasa tenang, merasa damai, merasa tentram. Biar sajalah mereka yang berbuat dosa, biar saja mereka yang berzina, biar saja mereka yang melakukan judi online. Toh bukan uang kita, bukan harta kita, bukan kita. Mengapa anda sibuk? Begitulah hari ini terjadi tengah masyarakat kita, cuek, tak peduli dengan kemaksiatan yang terjadi di sekitarnya. Padahal kata Rasulullah, "Idza zaharatil ma'asi", apabila kemaksiatan itu sudah merajalela, sudah merata di sekeliling kita, jangankan mereka yang berbuat dosa, kita yang tidak melakukan kesalahan sekalipun akan digulung oleh dosa tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran berharga bagi kita, jangan biarkan kemaksiatan itu terjadi pada mata kita. Jika ada orang yang melanggar, man ra'a minkum munkaran, siapa yang melanggar di antara kalian falyughayyir bi yadi, cegah dengan tangan, fa illam yastati' fa bi qalbi, fa bi lisani, kata mampu dengan tangan, nasihati mereka, fa illam yastati' fa bi qalbi, kalau tak mampu lagi dengan hati, doakan. Jangan diam, karena diam itu pertanda orang tersebut ikut untuk melakukan perbuatan itu. Maka oleh karenanya, yang sampai terjadi seperti pada bangsa Bani Israel, setelah mereka dikutuk menjadi kera, dikutuk menjadi monyet, barulah mereka menangis, sadarkan diri bahwasanya perbuatan melanggar aturan Allah itu benar-benar terjadi pada masa itu. Maka oleh karenanya, mudah-mudahan dapat kita petik hikmah dari kisah yang singkat ini. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.